Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Ibu mulai untuk pembelajaran hari ini, minta tolong yuk dinyalakan dulu kameranya. Ibu mau lihat kerapian kalian, kesiapan kalian untuk pembelajaran daring hari ini. Mari, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kalian sudah siap semua? Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Pembelajaran kimia ini dengan menggunakan bilangan pangkat itu, saya harapkan kalian lebih teliti lagi dalam menghitungnya, sehingga nanti hasil yang didapatkan bisa tepat. Gitu ya. Jadi tolong diingat ya untuk pembelajaran matematikanya tentang bilangan berpangkat. Karena dalam pelajaran kimia hari ini kita akan gunakan itu untuk perhitungan kimia. Diminta untuk mengambilkan gelas satu dosen. Berapa itu jumlah gelas yang kamu ambil nanti? Ada berapa gelas? 12, benar. Itu adalah satuan-satuan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada rem, ada lusin. Nanti kalau beli baju menggunakan satuan kodi. Terus ada juga gross. Nah, itu adalah satuan-satuan yang kita gunakan dalam perhitungan setiap hari. Nah, dalam kimia itu juga ada satuan yang menyatakan untuk menghitung atom. Nah, apa satuannya itu? Itulah yang materi yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah ini. Oke, ini Ibu ada gambar. Nah, kalian bisa lihat di layar, di share screen yang Ibu kirim. Yang bagian atas gambar apa? Yang atas gambar apa? Atom karbon. Ya, karbon. Terus yang bawah ada air. Berapa jumlah atom yang ada dalam 1 gram karbon ini? Itulah nanti akan kita bahas, yang akan kalian ketahui jawabannya setelah nanti kalian melakukan diskusi. Materi yang kita bahas untuk hari ini. Jadi, dalam menghitung jumlah atom maupun jumlah molekul di dalam suatu zat, itu nanti kita akan menggunakan tetapan yang sudah ditemukan oleh Avogadro. Nah, di mana satuan untuk menyatakan jumlah zat itu yang disebut sebagai mol. Ini sama dengan kalau kita menyebut istilah lusin tadi, rem, nah itu sama. Ini ada juga satuan. Nah, sekarang yang akan kita pelajari nanti, nah berapa itu 1 mol? Hari ini nanti kalian Ibu minta untuk melakukan diskusi kelompok, mengerjakan LKPD yang sudah Ibu kirim kemarin, di mana di situ nanti kalian harus menyimpulkan apa itu yang dimaksud dengan mol atau konsep mol. 1 mol suatu zat itu nilainya berapa. Untuk selanjutnya silahkan kalian untuk melakukan diskusi kelompok melalui grup WA yang sudah Ibu buat kemarin. Gitu ya. Sudah jelas untuk tugasnya hari ini? Sudah? Oke, kalau sudah silahkan kalian untuk melakukan diskusi kelompok dengan grup masing-masing. Baik, untuk selanjutnya saya minta untuk setiap kelompok melakukan presentasi dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan di grup WA kalian masing-masing. Untuk kelompoknya Mbak Vivi, dari nomor 1 jawabannya apa? Ya. Suatu pengukuran dalam sistem internasional atau SI untuk jumlah zat. Oke, jadi mol itu adalah satuan untuk mengukur jumlah zat dalam satuan internasional. Oke, yang nomor 2? 12 atom C-12. Oke, 12 gram atom C12 itu yang digunakan sebagai standar untuk menentukan molnya.
Terus yang nomor 3? Sebanyak 6,02 dikali 10 pangkat 23. Ya, jadi banyaknya atom yang ada dalam atom standar tadi itu sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu adalah banyaknya atom. Terus, bilangannya itu disebut bilangan apa, Mbak? Bilangan Avogadro. Ya, bilangan Avogadro. Yang nomor 5 apa? Banyaknya zat yang setara dengan jumlah zat pada 12 gram atom karbon isotop C14 atau dinyatakan dalam bilangan Avogadro sebanyak sejumlah 2 kali 10 pangkat 23 partikel zat. Itu adalah dari diskusinya kelompoknya Mbak Vivi. Sekarang kesimpulan dari yang pertama, apa itu berarti? Konsep mol itu apa? Coba Mbak Mira untuk kesimpulannya dari konsep mol apa itu nanti? Satu mol zat menunjukkan banyaknya partikel yang terkandung dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram atom C12 dalam 12 gram C12 mengandung jumlah atom sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, jadi itu ya, itulah yang disebut sebagai satu mol zat atau yang dikenal sebagai konsep mol. Jadi kita harus tahu bahwa satu mol zat itu merupakan banyaknya partikel yang terkandung di dalam suatu zat yang jumlahnya itu sama dengan yang terdapat dalam atom C12 atau dalam 12 gram atom C12. Di mana dalam 12 atom C12 dalam 12 gram atom C12 itu terdapat partikel sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu yang dikatakan sebagai konsep mol. Jadi kalian harus paham betul konsep mol itu. Dari nilai 1 mol suatu zat itu berdasarkan dari penemuan yang dilakukan oleh Avogadro. Sehingga bilangannya itu nanti dikenal sebagai bilangan apa? Bilangan Avogadro. Itu ya, itu dari LKPD yang bagian A. Kalian sudah dapat menjawab, sudah dapat menyimpulkan tentang konsep mol. Jadi kuncinya itu tadi ya, jadi 1 mol itu sama dengan bilangan Avogadro, di mana nilai bilangan Avogadro itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, sekarang Ibu minta untuk data yang berikutnya untuk melengkapi tabel di bagian bawah itu. Silakan Mas Rizky. Ya, datanya dibacakan. Iya, yang jumlah partikelnya 6,02 kali 10 pangkat 23 itu jumlah molnya berapa? Ya, kalau yang gas hidrogen ada 12,02 kali 10 pangkat 23, itu jumlah molnya berapa? Ya, 2 mol. Ya. Gas amonia kalau 0, partikelnya 1,5. Ya, kalau dalam 0,25 mol NH3 itu kalau dihitung jumlah partikelnya 1,505 kali 10 pangkat 23. Itu ya, itu dari tabel yang ada di situ. Kalian sudah bisa menghitung jumlah partikel maupun jumlah mol yang belum diketahui dari tabel itu. Nah, sekarang selanjutnya dari data yang sudah kalian lengkapi pada tabel di atas itu, bagaimana hubungan antara jumlah mol dengan jumlah partikel? Mas Satrio.
partikel sama dengan jumlah kali 6,04 kali 3. Ya, jadi jumlah partikel sama dengan jumlah mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu untuk rumus hubungan antara jumlah mol dengan jumlah partikel. Nah, dari rumus itu kalian bisa gunakan untuk mengerjakan contoh soal. Tolong itu kalian pahami betul bahwa dalam perhitungan kimia menghitung jumlah partikel, di situ ada bilangan berpangkat. Apa kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Mau menyampaikan kesimpulannya, Mbak Vina? Tolong ya Mbak Vina, dibacakan kesimpulannya. Itu ya. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini ada 2. Ibu harapkan semuanya sudah paham, sudah jelas dengan materi yang sudah kalian dapatkan hari ini. Selanjutnya Ibu ada kuis. Ya, nomor 1, jawabannya apa? Siapa bisa menjawab? Apa jawabannya yang mana? Oke, benar Mbak Vivi. Cepetan Mbak Vivi. B. Jadi tetapan Avogadro atau yang disebut L, harganya L adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Terusnya kalian saya minta untuk melakukan refleksi dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Nanti form refleksinya saya kirim di grup WA, silahkan kalian isi ya. Bagaimana pengalaman kalian selama mengikuti pelajaran hari ini. Nah, terus untuk materi yang selanjutnya minggu depan, molar sama volume molar. Nah, tolong materi ini nanti yang untuk besok kalian pelajari dulu. Oke. Mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini ya untuk pembelajaran kimianya. Tapi jangan lupa ada evaluasi ya yang harus kalian kerjakan, yang nanti tugasnya wajib dikumpulkan. Nanti soalnya Ibu akan kirim di grup WA. Mungkin cukup untuk materi kita hari ini tentang konsep mol. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu tutup? Ada yang mau bertanya dulu? Boten. Sudah jelas nggih semuanya? Tetap semangat nggih. Ibu tutup, Ibu akhiri. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.